Analisis mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Peraturan tentang hak cipta yang lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan peraturan tentang hak cipta yang baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi dari Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai jaminan bagi para pencipta karya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dalam pasal 3 ayat 1, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, namun tidak diatur mengenai penjaminannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam pasal 16 ayat 3 dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan pada pasal 57 ayat 1 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta untuk satu, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. 2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya. 3. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Dalam setiap amandemennya, hukuman yang berlaku atas pelanggaran hak cipta berbeda-beda. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, pelanggaran tersebut mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Dari perbedaan peraturan perundang-undangan yang telah diamandemen tadi, dapat kita simpulkan bahwa penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional, dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.